Shalom saudaraku, katakan shalom. Selamat siang, apa kabarnya? Haleluya, kabar kita selalu luar biasa, amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beri yang terbaik buat Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan kekal selama-lamanya Tuhan. Inilah kami umat kepunyaan-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang maha besar, layak menerima segala penyembahan dari umat-Mu. Kami percaya Tuhan, biar ibadah kami menyukakan, menjadi kesukaan bagi Engkau. Biar Engkau saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau Tuhan teramat baik bagi kami. Bersama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, mari kami undang kita bangkit diri bersama-sama di hadapan kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Pemelihara-Mu yang sempurna Tuhan, melampaui segala akal kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bersamanya selama-lamanya kau kami sembah. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Dan sungguh kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami tidaklah menjadi sia-sia Tuhan. Kami ingin membalas segala kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah segala pengagungan, penyembahan bagi Engkau. Haleluya, 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 haleluya.
menerima segala pujian dari umatnya. Inilah kami umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Inilah pengagungan dari kami, milik kepunyaan-Mu. Biar Engkau bersemayam di serangkaian acara ibadah pada siang hari ini. Engkau yang dipermuliakan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan shalom. Walaupun kita belum bisa berjabat tangan, kita mau berikan dulu shalom buat kanan kiri depan belakang kita. Amin. Haleluya. Katakan shalom, shalom, haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan, amin. Dia Tuhan yang teramat baik. Membawa hatiku, membawa hidup.
Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Allah penyelamatku, rasa dikalahkan, hidupku dipulihkan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Sekarang dikatakan Yesus, Dia baik bagiku. Bethlehem dan Polri, sekali lagi dong tepuk tangannya bagi Allah yang maha baik. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik dalam ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang perlu
terbaik. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas setiap berkat, atas setiap kesehatan yang Tuhan beri pada kami Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami percaya Tuhan ada kekuatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dekatkan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan, biar apa yang kami lakukan Tuhan, itu selalu dalam Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala pujian penyembahan kami Bapa. Biar segala pujian penyembahan kami Tuhan itu boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan, persembahan sepuluhan kami Bapa, dana sosial kami Tuhan, dana pembangunan untuk gereja ini ya Bapa, untuk pembelian gereja ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau urapi setiap persembahan kami Bapa. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan untuk yang mengelolanya Bapa, dengan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan ya Bapa, dengan berkat dari Engkau ya Bapa. Engkau berkati setiap keluarga kami Tuhan dengan berkat dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan yang berikan hikmat-Mu Tuhan, biar kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti Bapa, dan kami pahami ya Bapa. Biar kami boleh Tuhan menjadi pelaku atas firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kami yang ibadah online di rumah Tuhan, yang ibadah di gereja Tuhan berkati. Kami mau memberi Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih buat persembahan jemaat semua. Tuhan sumber segala berkat yang memberkati setiap persembahan kita. Mari kita saksikan pengumuman Bethlehem Flash News. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari
Kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 7 Agustus 2022. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Alfani Mahadewi. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore akan dibuka kembali pada tanggal 14 Agustus 2022. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom adik-adik Kingdom Kids semua. Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 kita ada ibadah Padang yang akan diadakan di Taman Bunga Wiladatika Cibubur. Ayo mendaftarkan segera kepada kakak-kakak sekolah minggu. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Forest yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Ibadah Padang WBI akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 di Cafe Bawah Langit, Pancawati, Bogor. Mari para wanita Allah segera mendaftar ke panitia. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 19.30 ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Nathanael Makarawung. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 7 pagi. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus mendukung program-program gereja kita, amin. Dan yang terakhir, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, bisa melambaikan tangannya sehingga kami dapat kenali. Ada yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini. Baik, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, merasakan segala indahnya hadir. Kami mau lebih intim, kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih
mengasihi Engkau lebih lagi, Bapa. Di hari sisa hidup kami ini, di tengah gejolak dunia, kesukaran makin meningkat, Bapa. Tapi kami bersyukur kami mengenal Engkau, Bapa. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengenal dan mengasihi Engkau, Allah. Dan saatnya aku mohon Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu, Bapa. Engkau tahu setiap kebutuhan dan keperluan kami. Engkau yang tahu setiap permasalahan hidup kami, Allah. Kami tidak bisa berharap kepada siapapun, Tuhan. Kami tidak bisa bergantung kepada siapapun. Kami hanya bisa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Tapi satu hal yang kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau bergaul dengan Engkau, Allah. Karena kami tahu hidup kami berasal dari Engkau. Dan hidup kami milik Engkau, Bapa. Dan jika hidup kami milik Engkau, Engkaulah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Bapa, bicaralah kepada kami. Roh Kudus, taruh perkataan Bapa di sorga dalam lidah mulut hamba-Mu. Bicara kepada kami, nasihati kami, Bapa. Bicaralah seperti seorang ayah mendidik kami anak-anak-Mu, Bapa. Engkau menyampaikan firman-Mu dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat, dengan otoritas yang dibawa Allah. Demi nama Yesus, kami siap mendengarkan isi hati. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di sesi yang ketiga ini, saya melanjutkan tema khotbah saya yang saya bahas dari sesi pertama sampai sesi kedua. Pasti mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di sesi yang ketiga, saya akan memberikan review sedikit supaya Bapak Ibu memiliki jembatan pengertian. Ya, saya diberikan tema bergaul yang sehat dengan Allah, dan saya berikan tema bergaul dengan Allah. Ayat dasarnya tetap sama, Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Nanti yang operator ikutin saya aja ya. Jadi saya tidak akan, saya pasti lompat-lompat, ikutin aja. Materi semua ada di situ. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Langsung lompat saja ke slide nomor 6. Kita adalah makhluk relasional. Ini kebenaran penting yang harus dipahami oleh semua orang percaya. Semua orang yang menyatakan bahwa dirinya Kristen harus memahami kebenaran ini. Kenapa? Karena ini dasar. Kalau kita tidak memahami kebenaran ini, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang beragama di luar Kristen. Hanya percaya, tapi tanpa bergaul dengan Allah. Hanya percaya tanpa memiliki relasi dengan Allah. Betul? Sedangkan kekristenan kekuatannya pada relasi. Betul? Maka tadi dalam sesi pertama saya sampaikan, kekristenan tanpa relasi adalah kekristenan fantasi. Kepercayaan tanpa relasi adalah kepercayaan fantasi. Sehingga mereka menciptakan
Yesus yang lain dalam imajinasi mereka, betul? Itu kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu tidak boleh percaya kepada Yesus yang lain selain yang kuberitakan, betul? Ada banyak orang memiliki kepercayaan yang tanpa relasi, sehingga Allah dalam gambaran pengetahuannya bukan Allah yang benar, tapi Allah fantasi. Dia menciptakan Allah sesuai keinginannya, betul? Dan Anda harus tahu, era di mana kita hidup, ini namanya era postmodern. Dengan filsafat zaman namanya post-truth. Siapa yang tahu post-truth? Ada? Ada yang tahu? Apa itu post-truth, Pak? Perhatikan baik-baik. Post-truth memiliki senjata. Dua senjatanya. Yang pertama adalah hoax. Dan yang kedua adalah kebohongan. Apa beda hoax dan kebohongan? Hoax adalah tidak ada peristiwa tapi dibuat narasi, betul? Itu namanya hoax. Pak, bedanya dengan kebohongan apa, Pak? Kebohongan adalah peristiwanya A dibuat cerita B, betul? Jelas? Ahok termasuk korban hoax. Bisa mengerti? Paham? Dan strategi post-truth ini yang dipakai para politisi yang tidak benar di Timur Tengah. Ada berapa negara Timur Tengah itu hancur karena strategi post-truth? Di era post-truth, maka orang-orang tidak akan lagi mempercayai sebuah kebenaran. Apa yang mereka percaya? Bagi mereka, yang aku suka itu yang aku percaya. Jelas? Yang aku suka itulah kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ditekankan di era post-truth adalah perasaan orang. Bisa mengerti? Bagi lu benar, bagi gua enggak. Bisa mengerti? Kenapa? Karena itu aku nggak suka. Dan sesuai perasaanku. Bisa mengerti? Dan dengar baik-baik. Hoax dan kebohongan. Ini senjata paling utama iblis. Hoax pertama terjadi di Taman Eden. Betul? Paham Bapak Ibu? Itu terjadi di Taman Eden. Ketika iblis hadir sebagai bapa pendusta, dia menyuntikkan dalam pikiran Hawa bahwa kamu tahu enggak Hawa, ini kata iblis, kenapa Allah melarang kamu tidak boleh makan, betul? Hawa berpikir, kenapa Hawa berpikir dan tertarik? Karena manusia, semua manusia punya namanya curiosity, betul? Apa itu curiosity? Keingintahuan yang tinggi. Ada di mana kalau kita bisa belajar tentang otak? Kalau Anda sering belajar tentang brain atau neuroscience, maka ada bagian-bagian dalam otak manusia dengan fungsinya masing-masing. Di bagian depan ini namanya prefrontal cortex, yang disingkat oleh para ahli PFC. Apa? Saya bilang prefrontal cortex. Apa fungsi prefrontal cortex? Ini belajar sedikit otak ya. Siapa yang suka makan otak-otak? Semua kita suka ya? Oke. Tapi kalau otak kita jangan makan. Nah, fungsi prefrontal cortex ada 5. Yang pertama adalah analyze, menganalisa. Yang kedua adalah learn, belajar. Yang ketiga adalah evaluate, mengevaluasi. Yang keempat adalah choose, mengambil membuat pilihan. Yang kelima adalah decision. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Di era post-truth ini ada 2 aliran neuroscience, ahli neuroscience. Ahli neuroscience yang percaya kepada kehendak bebas, dan ahli neuroscience yang tidak percaya kepada kehendak bebas. Sama-sama ahli, tapi tergantung kiblatnya mau kemana. Nanti Anda akan tahu kenapa saya bicara ini. Yang percaya kepada kehendak bebas, dia percaya kepada Tuhan. Bisa mengerti? Dia percaya bahwa setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Betul? Bisa mengerti? Tapi kalau yang tidak percaya kepada kehendak bebas, dia bilang begini. Manusia itu mengambil keputusan berbuat sesuatu, itu sudah diprogram di otak. Bisa mengerti? Jadi kalau dia membunuh, nggak bisa dipertanggungjawabkan dalam pengadilan. Kenapa? Otaknya yang telah diprogram membunuh. Bisa mengerti? Ini berbahaya. Paham nggak ini? Paham nggak? Maka bagi mereka yang percaya bahwa tidak ada kehendak bebas, yang ada sudah diprogram di otak, tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu pertanggungjawaban. Kira-kira kalau anak-anak kita percaya itu gimana ya Bapak? Hancur dunia ini Bapak. Betul? Betul? Sekarang kita buktikan, apakah Alkitab percaya kehendak bebas? Ya, betul?
Bagi teolog-teolog yang tidak benar, mereka percaya bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena sudah direncanakan dan dirancang Tuhan. Betul? Saya tidak perlu sebut aliran dari mana. Betul? Jadi bagi mereka, kejatuhan Adam dan Hawa sudah dalam rancangan Tuhan. Tapi Alkitab tidak catat begitu. Kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa adalah pilihan sendiri. Amin. Amin. Karena manusia punya kehendak bebas. Di mana buktinya? Prefrontal cortex. Maka ada namanya fungsi apa? Analisa, betul? Evaluasi. Sebelum kamu ambil keputusan, kamu mikir dulu, betul? Paham? Itu sebabnya manusia ciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Paham gak ini Bapak Ibu? Arti segambar dan serupa dengan Allah artinya kita punya potensi kemampuan untuk menjadi pribadi yang benar. Karena hanya manusia adalah makhluk yang diberikan potensi, 4 potensi. Spiritual, intelektual, mental, dan moral. Jelas? Dari mana? Semua dari Allah. Karena Alkitab bilang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Maka dari semua ciptaan tidak ada yang pantas dan layak yang bisa apple to apple untuk bergaul dengan Allah. Cuma satu, namanya manusia. Anda sadar nggak ini? Ini keistimewaan, kehormatan Bapak Ibu. Maka tadi saya bilang sesi 2. Orang yang bergaul dengan Pak Jokowi Presiden, bangganya minta ampun, betul? Apakah Anda lupa? Anda punya pergaulan, Anda punya hubungan, komunikasi, dialog, interaksi, pertemuan-pertemuan dengan Allah itu dinanti oleh Allah. Amin. Seperti Henokh, seperti Nuh. Dinanti, Pak. Cuma kenapa orang gak suka berdoa ya? Kenapa orang suka ibadah? Karena belum sadar, betul? Dia belum tahu kebenaran ini. Saudara, Anda kalau sering bersungut-sungut, Anda pasti lupa kebenaran ini. Dari semua ciptaan, Pak, Bu, nggak ada ciptaan yang layak bisa berhubungan dengan Tuhan selain saya dan saudara. Amin. Kenapa? Karena kita miliknya. Makanya karena kita miliknya, Tuhan bilang nggak boleh ada satupun yang binasa. Amin. Kalau kita miliknya, ngapain Anda khawatir? Halo? Ngapain Anda takut dengan masalahmu? Dengan sakit penyakitmu? Betul? Kenapa Anda takut? Karena Anda belum yakin bahwa Anda miliknya. Anak-anak saja yang yakin bahwa papa mamanya sayang banget sama dia, dia nggak pernah takut, betul? Ada nggak bayi 2 bulan dia bilang begini, mama saya takut, kenapa? Besok makan apa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Halo, betul nggak Pak? Nggak ada. Bayi percaya banget. Anak 2 tahun, mama, besok kita makan apa? Saya takut nih. Pernah nggak? Nggak. Anak 5 tahun pernah ngomong sama ibu, mama, saya takut kalau makan apa nanti besok? Nggak pernah kan, Bu? Nggak pernah. Kenapa mereka percaya banget sama orang tuanya? Amin. Saya mau tanya, kualitas kepercayaan Anda kepada Allah sama nggak dengan kualitas kepercayaan anakmu kepadamu? Jangan sampai kalah, betul kan? Betul? Betul? Cek, kenapa Anda sering khawatir? Anda belum kenal dia sebenarnya. Anda belum jatuh cinta sama dia. Maka khotbah saya 2 bulan ini di gereja kami, saya berkhotbah tentang bergaul dengan Allah. Itu mirip ya. Dan lebih banyak saya bahas tentang cinta. Sesi ini saya bahas tentang cinta. Tidak mungkin Anda bisa bergaul dengan Tuhan kalau Anda tidak mencintai dia. Setuju? Tidak mungkin ada laki dan perempuan bisa bergaul bersama-sama, berjalan bersama tanpa saling mencintai. Amin. Betul? Hanya orang yang saling mencintai yang bisa berjalan bersama. Henokh mencintai Allah. Betul? Jadi kita adalah makhluk relasional. Betul? Anjing bukan makhluk relasional. Dia nggak apple to apple untuk bergaul dengan Tuhan. Betul? Halo? Yang dia bisa bergaul dengan serumpunnya. Betul? Setuju? Tapi kita segambar dan serupa dengan Allah. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, tapi begini, Bu, gak usah khawatir, Bu. Amin, Bu. Gak usah khawatir. Tapi Pak Pendeta, masalahku banyak, Pak Pendeta. Keluargaku gak bisa tolong saya. Bahkan suamiku gak bisa tolong.
Saudara Tuhan bisa tolong. Sama kasih tahu satu, semua orang boleh menyerah, nggak bisa tolong kita. Tapi ada pribadi yang sangat mencintai kita, yang sangat menolong kita. Amin. 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 Aduh, jangan curiga sama Tuhan, Bapak Ibu. Terlalu kecil bagi Allah untuk menolong kita. Amin. Sangat kecil, Pak. Bahkan Anda tahu, masalahmu jadi tidak kelihatan ketika Allah hadir. Amin. 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 Bahkan otak kita menjadi kecil sekali ketika dia hadir di rumah tanggamu. Amin. Wow. Jangan batasi Tuhan yang terlalu besar dengan otakmu yang kecil. Amin. Amin. Saya berjalan bersama Tuhan, itu kekuatan saya saja. Kekuatan saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya cuma itu. Berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Dia. Dan ternyata ada kekuatan yang saya baru bangun lagi. Saya ditegur Tuhan sudah dari tahun 2018. Cuma saya bandel Bapak Ibu, tapi jangan ikut saya. Tuhan sering tegur saya Pak Heri. Serius. Saya bandel, serius. Bandelnya begini, Tuhan bilang, saya merindukan kehidupanmu seperti waktu kamu kuliah. Kamu banyak waktu bersamaku. Jelas sekali Pak. Dulu kamu sering puasa. Tuh kamu tiap hari bisa 3 sampai 4 sampai 6 jam. Di mana semua itu? Aku rindu di masa-masa kamu masih jadi mahasiswa. Waduh, saya sudah sadar ini, tapi bandel Bu. Oke Tuhan, nanti saya akan kembali ke situ. Sibuk lagi ya. Saya berdoa ada setiap hari 1 jam waktu itu ya. Jelas, tapi Tuhan nggak puas. Karena Tuhan pernah menikmati kehidupanku ketika aku berikan waktu lebih banyak bersama Dia. Karena Tuhan nggak butuh ayam saya yang banyak. Misalnya saya punya peternakan ribuan, Tuhan nggak butuh itu. Tuhan nggak butuh tanahmu, uangmu, betul? Tuhan nggak bisa berhubungan dengan alam ini. Tuhan mau berhubungan dengan kita. Amin. One on one. Amin. Face to face. Ada private meeting bersama Dia. Dan Dia merindukan itu. 2 tahun Pak, saya bandel. Tuhan pukul saya. 2 tahun. Tuhan pukul saya. Tapi mulai tahun 2019, 2020, ketika COVID, memang COVID bobot, saya juga bertobat waktu itu. Pas kan, orang lain dari masuk COVID, lebih banyak waktu nonton, ya kan? Betul kan? Saya enggak, saya mau banyak waktu bersama Dia. Saya banyak puasa, makanya saya wajibkan seminggu 3 kali puasa saya. Karena dulu saya pernah puasa 6 bulan Pak Heris. 6 bulan. Kenapa saya puasa 6 bulan dulu, waktu mahasiswa? Bukan karena niat, tapi terpaksa. Karena dangadong hepeng. Masih mengerti Pak ya? Dangadong hepeng Pak ya? Apa perlu saya jelaskan? Sudah tahu, saya terpaksa puasa karena dangadong hepeng. Asiroham podebata dia menjual memperdosau. Artinya apa Bu? Bapak tahu toh? Artinya apa Pak? Coba Pak terjemahkan Pak. Gimana tadi? Asiroham podebata dia menjual memperdosau. Kasihanilah kami Bapak, kami orang berdosa ini. Amin. Penyebutannya parah Pak ya, saya parah ya. Tapi ya masih ada mengerti sedikit ya. Karena itu lagu maka saya hafal. Bukan saya bisa bahasa Batak, itu lagu Pak. Coba pemain musik mana dia? Asi Roham Odebata. Tahu lagunya? Dihami jolma pardosaon so ada naboy pangasahonoki soholan asim sambing. Benar nggak Pak? Bege mata diami uju paru loki. Benar nggak? Agak salah ya. Pokoknya pahami aja lah. Unang magoda lagi. Benar nggak Pak? Siang hati uroni asa anggiha nahu pasidai surgoi sambuloki. Kali pertama saya nyanyi ini di KKR di Sidikal. Nggak bisa buat pasak nyanyi. Wah, opung-opungan nangis semuanya. Saya ulang lagi sampai 3 kali. Wah, Tuhan lawan mereka. Pada waktu makan, teman saya marga simbol bilang, bro, ibu keren juga bro, tahu bahasa Batak ya? Ngomong-ngomong, tahu artinya apa? Tidak mengerti saya. Kurang ngajar kamu.
Kamu kasih menangis ini, opung-opung tapi tidak mengerti artinya. Yang penting Tuhan lawat mereka kan Pak, benar kan? Lalu tadi saya tanya, terus artinya apa sih? Saya tanya sama dia orang Batak, mau kasih molor, orang sini Kalang juga. Artinya begini, oh maka kalau saya nyanyi sekarang sudah mulai penghayatan Pak. Kalau dulu tanpa penghayatan, tidak mengerti sama sekali. Banyak orang Kristen menjalani kekristenan tanpa pemahaman yang benar tentang Tuhan. Benar kan? Benar kan? Iya toh. Waduh, dan saya paling suka bawa orang Batak ke Holy Land. Karena hanya saya yang bisa menaklukkan orang Batak. Teman-teman bilang, Pak, harus Pak Joni. Kenapa? Kalau sama yang lain, mereka melawan Pak. Puji Tuhan, kenapa? Saya juga kelihatan Batak. Maka saya perkenalkan, nama saya Joni, marga saya Purba. Amang Pandita, woi semangat. Saya bilang, maksud saya pura-pura Batak. Daripada pura-pura baik ya kan? Sampai di mana waktu saya tadi? Lupa saya Pak. Sampai di mana ya? Bapak Ibu, dengar lebih baik. Saya dan Anda tidak bisa bergaul dengan Tuhan tanpa cinta. Setuju? Anda tidak bisa tinggal serumah dengan orang yang Anda tidak pernah kenal, tidak mengasihi. Setuju? Setuju? Nah, dengar lebih baik. Baca Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Bagaimana kekuatan cinta? Dan baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba dikeluarkan deh. Saya sudah masukin di slide itu. Tapi Kidung Agung 6 ayat 8 nggak ada. Yang ada Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ada yang bisa baca? Kidung Agung 6 ayat 8. Cinta kuat seperti Betul? Betul? Makanya ada banyak judul acara anak-anak muda, The Power of Love, betul? Betul? Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kekuatan manusia bukanlah kecerdasan. Sudah setuju atau tidak? Setuju? Kekuatan manusia bukan kecerdasan, tapi kasih. Amin? Tapi cinta. Yohanes pasal 3:16. Sudah ada? Bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ini bagus sekali artinya. Coba. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, betul ya? Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi Anda nggak bisa bersama-sama dengan Allah. Anda tidak bisa berada dalam Allah kalau Anda tidak punya kasih. Setuju? Nanti saya akan jelaskan apa konsep kasih versi Kristen dan non-Kristen. Itu jauh berbeda. Tapi banyak orang tidak mengerti, bahkan dipikir sama. Beda. Oke, ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Di dalam kita yaitu apa? Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Ingatin saya akan jelaskan ini. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dia itu Yesus. Jelas? Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada apa? Jadi kalau Anda takut, kira-kira tidak punya kasih. Setuju? Jelas? Jelas Alkitab. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau masih ketakutan berarti belum sempurna kasih kita. Berikutnya, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Saya jelaskan berhubungan dengan ayat 17. Kasih tahu, kok kenapa perlu keberanian percaya di hari penghakiman? Betul kan? Hubungannya apa Pak? Hubungannya begini. Kata Paulus, dia bersyukur karena apa? Karena ternyata hanya dalam Kristus ada kebangkitan. Amin? Amin? Di hari penghakiman, kalau kita tidak pernah dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Setuju? Dan dia bilang kepada jemaat di Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Maka kita perlu berani percaya di hari penghakiman kita akan dibangkitkan. Tapi bagaimana? Dan siapa yang dibangkitkan? Cuma satu, hanya orang yang mengasihi Tuhan. Amin? 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 Amin. Halo? Amin. Karena yang akan menghakimi nanti sebentar di hari penghakiman, tidak ada pribadi yang lain, cuma Yesus. Tidak mungkin Yesus akan lempar kita ke neraka kalau selama di bumi kita mengasihi Dia. Betul? Amin. Setuju? Amin. Tidak mungkin kalau kita dikenal oleh Allah, kata Matius 1:7. Tidak mungkin kita diusir dari hadirat Allah. Tidak mungkin. Setuju? Halo? Tidak mungkin, Pak. Maka kita harus yakin kalaupun nanti orang yang kita cintai mati, Pak, kita akan ketemu di sana. Dan kita akan masuk dalam golongan orang-orang, kalau kita mati nanti ya,
kebangkitan pertama kita semua. Amin. 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 Akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Karena kebangkitan kedua itu tidak bisa masuk surga. Mereka semua tempatnya neraka. Itu yang Paulus bersyukur kan? Amin. Halo. Amin. Dengar baik. Kembali ke ayat 16. Dek, tolong dek. Perhatikan ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Perhatikan kalimatnya berikutnya. Allah adalah, apa bedanya Pak antara konsep Allah adalah kasih versi Kristen dan versi non-Kristen? Bedanya di mana Pak? Coba. Harus clear. Anda kalau nggak clear, Anda akan bingung. Bingung pasti. Bedanya begini. Kalau non-Kristen, kasih itu, Allah adalah kasih begini. Kasih itu sifat Allah, betul? Betul ya? Kasih itu atribut Allah. Tapi bagi kekristenan enggak. Kasih itu pribadi Allah. Amin. Kasih bukan kelengkapan sifat Allah, bukan. Kasih bukan kelengkapan kepribadian Allah, bukan. Kasih itulah Allah, Allah itulah kasih. Setuju? Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena dengar. Jadi kasih itu bukan memberi, Pak. Itu bagian kecil sekali. Tapi kita sudah menurunkan terminologi kah? Kita pikir memberi itu kasih. Nah, karena tidak semua orang memberi itu mengasihi. Amin. Tapi semua orang yang mengasihi pasti memberi. Politisi, dia bagi-bagi sembako bukan karena dia mengasihi, supaya dipilih lagi. Benar? Itu fakta, Bapak Ibu. Jadi dia semua orang yang memberi itu mengasihi. Halo? Tapi orang mengasihi pasti memberi. Dan dengar baik-baik, ini rahasia yang Anda harus tahu supaya bisa melenyapkan ketakutan apapun dalam dirimu. Mau sembuh dari ketakutan, mau? Amin. Catat baik-baik. Betapa berperannya kasih dalam hidup manusia. Hanya orang yang hidup dalam kasih yang akan ada dalam Allah. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini luar biasa rahasia ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak punya kasih, Anda tidak ada dalam Allah. Pak, saya tiap minggu bisa 5 kali ke gereja, Pak. Tapi tanpa kasih. Nehi pahe-pahe. Artinya no smoking. Gak ada apa-apanya, sia-sia semua, betul? Jadi pertanyaannya, arti kasih dalam versi Kristen apa? Arti kasih dalam versi Kristen dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ahava. Apa? Ahava. Coba ngomong. Ahava. Ulang lebih keras. Ahava. Artinya apa? Anda kalau ke Holy Land, ibu-ibu paling suka tuh. Pasti akan diantar ke toko kosmetik. Namanya apa, Bu? Ini ibu-ibu yang jadi saksi dan para pelaku. Karena saya pernah bawa mereka. Ibu-ibu kalau sudah masuk, kita kemana, Pak? Ke Ahava. Yes. Ibu-ibu langsung pegang erat-erat tangan suaminya. Tumben, kenapa? Jangan kemana-mana. Kenapa? Kartu debit Pak. $2 semua di Bapak. 2 tempat selain di toko apa, di mana lagi? Ibu-ibu mulai jangan kemana-mana. Waktu turun ke toko Kapris, toko berlian terbesar di Israel. Maka ibu, Pak, jangan kemana-mana, Pak ya. Saya bilang, lah kenapa? Akan dirayu, dibujuk supaya bawa pulang berlian ke Indonesia. Benar nggak, Bu ya? Tapi Ibu Gembala enggak ya? Ibu Yasi juga enggak. Karena saya lihat. Saya juga kalau masuk nontonin aja. Karena bordir harga udah ngeri, Pak. Jadi saya bilang ngopi aja udah. Duduk. Lama banget sih. Sudah mereka belanja. Saya pernah bawa satu rombongan belanja 100.000, 120.000 US dollar. Berarti berapa ya? 1 M lebih sama 1,5 M, betul ya? Harga berlian, Pak. Saya bilang, kalau bangun sekolah berapa banyak gitu ya? Kan pikiran saya bangun sekolah terus kan? Berapa banyak ya? Aduh. Hati-hati Bapak Ibu, kalau hatimu lebih mencintai berlian daripada suami. Karena pernah kejadian orang Batak ini. Pas turunin barang di perbatasan Israel Yordania. Biasa kan saya suruh, oke cek koper semua, cek koper. Sudah, ibu-ibu Batak dan Bapak, kami punya belum, Pak Pendeta? Cari-cari. Koper warna apa, Bapak?
Yang suaminya bilang begini, kuning. Suami istri bilang, hijau. Suami bilang, kuning, hijau. Saya pikir bapak ini yang galak dong, kan selama ini kan bapak itu kelihatan galak. Ibunya pendiam terus, tapi waktu hilang barang keluar aslinya. Kuning, ibu bilang hijau. Dia mulai gigi keluar. Kuning, hijau. Aku yang backing, bukan kau. Saya bilang, woi, dia selama ini yang galak bapak. Kok ibu ini tiba-tiba jadi galak begini? Anda tahu, padahal waktu suaminya hilang di Nazaret, dia tidak marah, dia tidak menangis bapak ibu. Tapi waktu barang hilang dia marah. Anda tahu? Akhirnya kita telepon kepada sopir itu, supaya Israel. Oh, ada barangnya katanya. Nanti titip ke Brian di grup yang lain. Oke. Dia bilang, Pak, Bu, nanti dititip ke grup lain nanti besok sore sudah tiba. Oh iya. Masih malam, Pak. Kopernya belum besok tuh. Oh iya. Pas. Mungkin sekitar 1 jam lagi nyampe grup di bus itu. Amang Pandit, mana koperku? Saya bilang, sebentar lagi nyampe. Pada waktu nyampe Bapak Ibu, ternyata benar warnanya kuning hijau, stabilo, warna stabilo. Gak ada yang salah namanya. Kuning, benar kan? Ada ternyata koper warna kuning hijau. Kayak gini. Oh, ternyata benar ada. Saya bilang, Pak, memang gak ada yang salah. Dua-dua benar. Oh, tapi ibunya menangis. Saya bilang, Ibu kenapa menangis, Bu? Kok ibu waktu suami hilang di Nazaret, ibu tidak menangis? Kok koper hilang ibu menangis? Iya, kalau suami hilang, dia bisa pulang sendiri. Tapi kalau barang hilang, tidak bisa pulang sendiri. Hati-hati, ibu-ibu yang sudah usia 60 tahun, kadang-kadang barang lebih berharga daripada suami. 1 sendok hilang bisa perang dunia ketiga kalau Ukraina Rusia. Aduh, ada lagi ibu-ibu punya kebiasaan buruk. Barang yang sudah nggak dipakai disimpan terus. Nggak boleh orang, pokoknya nggak boleh disimpan terus. Kalau ada ibu di sini, kau bertobat ibu. Pecah piring, wow, menyala dia. Siapa? Aduh, kok bisa ya, aneh ya. Ibu sudah tua. Sadar ya. 1 piring bisa dibeli sama suami, benar nggak Pak? Tapi suami punya perasaan, nggak bisa, sudah luka, sudah susah. Benar nggak Pak? Aduh, jangan ya. Kalau Anda merasa seperti itu, yang Tuhan ampuni saya Tuhan. Ini firman Tuhan buat saya. Barang itu bisa dibeli, benar kan? Benar kan? Kenapa Anda seperti itu? Anda nggak mencintai Tuhan sebenarnya. Orang yang tidak mencintai Tuhan, pasti ada yang dicinta. Setuju? Halo? Betul? Karena Anda tidak bisa mencintai Tuhan, mencintai dunia, nggak bisa. Di hatimu cuma satu, harus Tuhan. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Karena arti Alfa itu dari kata Alef, huruf pertama Ibrani. Alef artinya apa? Sumber tunggal pertama. Sedangkan Hafa artinya hidup. Nah, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah sister language, bahasa serumpun. Makanya mirip-mirip kan? Nur artinya cahaya, betul kan? Bagi orang Arab, betul kan? Indonesia juga pakai nur kan? Tapi kalau bagi Ibrani nir, betul? Paham ya? Mirip, kenapa? Mereka serumpun di dalam satu bahasa namanya Aramaik. Maka di zaman Yesus menguasai 3 bahasa. Aramaik, Ibrani, dan apa? Yunani. Aramaik itu sehari-hari. Kalau Ibrani itu bahasa keagamaan. Kalau khotbah di Bait Allah harus pakai bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa internasional, bicara dengan gubernur harus Pontius Pilatus harus dong Yunani. Nah, dengar baik. Alfa artinya sumber kehidupan. Amin. Makanya dia bilang Allah adalah kasih, betul? Bukan Allah itu jujur, setuju? Bukan Allah itu adil, no. Karena dalam kasih semua karakter Allah yang mulia agung semua ada di situ. Makanya Paulus jelaskan dalam kepada jemaat Korintus, kasih itu sabar, betul? Kasih itu murah hati, amin. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, setuju nggak? Dan banyak sekali. Artinya kasih itu sumber kehidupan. Ketika Anda menghadirkan kasih, Anda menghadirkan kehidupan. Dan dengar baik-baik, kasih bukan hanya pribadi Allah, tapi kasih adalah kodrat Allah. Kasih adalah identitas Allah. Maka dia tidak bisa kalau tidak mengasihi. Amin. Sama dengan kita adalah gambar kasih Allah. Amin.
Jadi kalau Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan Allah. Paham? Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan kehidupan. Amin. Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan kemanusiaanmu. Karena manusia tanpa kasih, binatang dia. Jelas? Karena Anda bernilai, karena Anda mengasihi. Paham? Halo? Bisa mengerti nggak? Paham nggak Bapak Ibu? Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan kekuatan. Makanya, kekuatan manusia bukan kecerdasan. Kasih. Kidung Agung 6 ayat 8. Cinta lebih kuat dari maut, amin. Makanya kalau anak remaja jatuh cinta, Bapak Ibu, waduh, udah bisa dilarang, betul kan? Bapak nggak tahu dia baik banget, Pak. Baru ketemu 1 minggu. Aduh, anak-anak remaja, waktu itu batu uji, amin. Jangan buru-buru percaya sama orang baru ketemu 1 minggu. Apalagi cuma ketemu di Facebook. Dia pasang gambar yang ganteng banget. Ternyata faktanya, aslinya, muka kayak batu karang. Anda pasti menyesal, bener kan? Jangan percaya. Bener kan? Karena sekarang zaman hoax, betul? Semua yang ditampilkan adalah apa? Casing belaka, betul? Semua orang pengen kelihatan baik, betul gak? Pengen kelihatan cantik, makanya face up itu kan laris manis, bener gak? Betul? Dan tidak ada orang posting kejelekannya, keburukannya, betul? Semua mau yang baik-baik. Betul nggak? Halo? Makanya ketika orang kehilangan kasih, ditinggal orang-orang yang dikasih, nggak bisa move on, langsung lemas. Stephen Hawking, ilmuwan tercerdas, dia pada umur 1. Kalau Anda nonton filmnya, ketika pacarnya meninggalkan dia, jadi bodoh. Jadi bodoh. Maka kekuatan manusia bukan kecerdasan, tapi apa? Kasih. Ibu, ini aja. Ibu, kalau Bapak meninggalkan Ibu 3 bulan, masih kuat nggak? Sudah memilih untuk tidak kembali lagi. Misalnya ini cuma contoh aja, contoh. Kehilangan, Ibu, kehilangan. Tapi masih kuat nggak? Yakin? Yakin? Kenapa Ibu yakin? Karena saya mengasihi dia. Tapi maksudnya Ibu bisa hidup tanpa Bapak? Bisa. Bapak, ini contoh Pak ya. Bapak memilih untuk meninggalkan karena sudah ada tambatan hati yang lain. Oh, nggak apa-apa, Pak. Hati Ibu gimana? Kehilangan? Kehilangan? Ya, kehilangan kalau lagi. Pasti lemas kan Bu? Pasti lemas. Kalau Ibu mencintai Bapak pasti lemas. Betul? Pasti lemas. Ada satu film pendek yang perempuan bilang, jangan tahan tangan saya. Kenapa? Kamu jangan tahan saya, sama pergi. Kamu boleh pergi, tapi jangan pergi dengan hatimu. Wis, tinggalkan hatimu. Siapa suruh kamu pikat hati saya, katanya. Wis, sadar. Artinya begini, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih, amin. Amin. Baru manusia aja yang Anda cintai yang Anda bisa hidup kalau dia meninggalkan Anda, betul? Apalagi kalau Anda terpisah selama-lamanya dari Allah. Halo? Bisa mengerti? Orang kalau tidak punya kasih, bahaya. Dan 2 akibat fatal orang yang tidak mengasihi. Terkutuk kata 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Dan yang kedua adalah dia hidup di dalam maut. Binasa hidupmu. Binasa. Dan banyak orang dia tetap mempertahankan sakit hatinya. Dia beri makan kemalahan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Baru kejadian 2 minggu lalu. Saya sering training sekolah-sekolah binaan Astra. Satu kali saya diberikan secari kertas. Di akhir sesi, tulisannya begini, Pak, tolong damaikan Pak Robi dan Ibu Eselvi. Siap, sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun mereka berantem pada satu sekolah. Kami tersiksa, Pak. Kenapa? Kalau mereka hadir, aduh pusing, tersiksa kami. Sama-sama marah, Pak. Tidak mau mengampuni. Siap. Saya berdiri, sebelum saya tutup, saya bilang, Ibu, betul dia maju ke depan? Dia maju. Ibu harus dipulihkan Tuhan. Dan Ibu berhak dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan Ibu hari ini. Berkaca-kaca matanya. Saya panggil yang laki-laki, guru laki-laki, guru olahraga. Berotot. Badan kayak bapak. Saya bilang, Pak, saya sebut namanya, maju. Dia langsung begini, dia pakai topi terbalik. Saya bilang, iya Pak. Maju. Langsung dia begini sama saya, bertiga ya Pak. Berapa?
Dia datang. Dia memang menantang Bapak Ibu. Ibu-ibu guru langsung menangis. Kepala sekolah di depan, dulu paling depan suruh. Kepala sekolah aja takut. Para laki-laki di kepala sekolah. Karena sudah tahu ini orang jahat. Dan saya lihat matanya mata kesetanan. Oh, saya bilang, Pak marah sama saya. Oh tidak? Kenapa gayamu begini? Memang gaya saya begini? Aduh, makin menangis ibu-ibu guru di dalam ruangan. Tim saya sudah siap-siap begini. Ini mau berantem kayaknya. Tim saya begini. Kan tim saya dulu paling depan semua begini. Jadi saya di sini, dia di sini. Ya begini. Saya bilang, Pak harus mengasihi. Nggak percuma Pak kalau hidup jadi manusia tidak mengasihi. Pak kehilangan kehidupan sebenarnya. Pak kehilangan segalanya. Dia gitu. Dia lihat yang ibu-ibu itu. Nah, dia marah, saya panggil dia kan. Karena tahu 15 menit saya nasihatin dia. Tidak mempan. Dia langsung 20 menit gak mempan. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya keberanian. Saya lihat wajahnya. Saya dekatin jari saya hampir di biji mata dia. Saya bilang, kamu manusia atau Tuhan? Jawab sekarang. Jawab. Suara saya tembus kan. Jawab sekarang. Kamu jadi Tuhan? Manusia. Kenapa kamu kayak Tuhan? Sombong sekali kamu. Kau pikir hebat kamu? Terlalu sombong kamu. Sadar kamu? Saya tanah, kamu tanah. Tapi kamu terlalu berlaku sama Tuhan kamu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihi kamu, tapi kamu tidak mengasihi dirimu sendiri. Mau bertobat? Dari begini. Dan saya tahu pasti dari Tuhan. Kalau saya tidak dalam otoritas Allah, kalau saya tidak mengasihi dia, pasti dia pukul saya. Betul? Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau selamatkan dia Tuhan. Saya tidak rela dia masuk neraka. Benar nggak? 6 tahun lebih dia pelihara kekerasan Nabi. Wah, ini pasti masuk neraka ini kalau dilanjutkan. Saya bilang, Tuhan, saya mau selamatkan dia Tuhan. Tuhan tahu. Sebelum, nggak tahu. Jadi setelah begitu, saya pikir dia mau langsung minta maaf. Enggak juga. Dia cuma begini. Mau bertobat nggak? Mau Pak. Saya nyanyi 1 kali, melayani, kan ada muslim juga. Ibu yang muslim sudah nangis, dan yang saya terharu, nyanyi juga, melayani. Serius! Saya bilang, ambil ember dan air, saya mau basuh kakinya. Pokoknya saya tidak akan lepaskan dia keluar dari ruangan ini kalau dia tidak berubah. Kalau dia tidak dipulihkan Tuhan, saya harus basuh kakinya. Karena kalau perlu saya cium kakinya, saya dalam hati Bapak Ibu. Harus selamat dengan orang. Karena saya sudah berdoa, kalau setiap kegiatan training, saya bilang, Tuhan hadir Tuhan. Percuma saya bicara, Tuhan gak hadir. Anda tahu, nyanyi yang kedua belum bertobat juga, belum sadar. Nyanyi ketiga Bapak Ibu. Mengasihi, langsung dilompat dari kursi. Yang kita teman saya dia mau kabur kan, atau dia pukul ibu. Karena kan orang kalau bangkit kan pelan-pelan dong. Mungkin karena guru olahraga kali ya. Berfoto kan, dia lompat begini, langsung dia peluk ibu ini. Waduh, seluruh ruangan langsung meraung. Dan saya tahu ada pesta pora di surga. Amin. Dan saya bilang, kamu tahu, semua orang yang keras hati, semua dihajar Tuhan. Firaun keras hati dikubur di laut Teberau, seperti seolah-olah kehabisan lahan di darat. Betul? Nebukadnezar keras hati dikutuk Tuhan, jadi binatang. Betul? Dan banyak sekali orang keras hati, semua dikutuk Tuhan, karena Anda melawan Tuhan, bukan melawan manusia. Paham Bapak Ibu? Waduh, saya senang sekali. Dia bertobat. Dia peluk saya, Bapak Pendeta. Terima kasih, kalau Bapak Pendeta tidak ada, saya sudah nggak tahu saya ingin seperti apa Pak. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita kalau lihat orang berubah, orang dipulihkan Tuhan, hati saya damai dan bahagia. Sukacita, cuma satu, itu kekuatan ketika kita mengasihi Tuhan. Dia pasti tahu saya sayang sama dia. Makanya saya marah, dia nggak tersinggung. Saya bilang, tai bodoh, gimana nggak? Tapi dia pukul saya, betul kan? Sampai pukul saya, seharusnya dia pukul saya. Tapi saya sudah sering ketemu orang begini dan saya marah. Tapi orang nggak bisa melawan. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan harus hadir di sana. Saya mau ketika saya hadir, saya bicara, Tuhan hadir pulihkan mereka. Amin. Kasih itu kekuatan Bapak Ibu.
Amin. Kasih itu kekuatan. Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan kemanusiaanmu. Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan identitas dirimu. Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan Allah. Paham? Anda terhilang. Anda boleh hilang handphone, hilang apapun, tapi Anda boleh kehilangan kasih. Karena kalau Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan Allah. Maka bertobatlah hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pelihara hati yang keras, Bapak Ibu. Jangan. Jangan, Bapak Ibu. Berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Jangan keraskan hati. Anda yang keraskan hatimu, Anda sedang membinasakan dirimu sendiri. Kenapa Anda takut dan cemas? Karena sebenarnya Anda tidak sempurna mengasihi Allah. Jangan pernah gagal mengasihi Tuhan. Jangan. Kita boleh gagal yang lain, tapi jangan gagal mengasihi Tuhan. Huri maneho tamporoko sentare namasa. Kuria namasi. Berapa banyak yang ingin mengasihi Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Anda pun yang takut, saya tahu Anda yang takut di sini banyak. Cemas, bimbang, khawatir. Tapi ketika Anda datang saat ini, dengar baik-baik, Anda akan pulang dengan hati yang berbeda, dengan hidup yang berbeda. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak. Aku mohon kepadamu, Bapak. Aku mohon kepada Roh Kudus. Jamah mereka, Bapak. Jamah mereka, Tuhan. Jamah mereka, jangan biarkan mereka hancurkan dengan kekerasan hati, Tuhan. Kalau mereka sedang tawar hati, tolong bangkitkan rasa lapar, haus akan Allah. Roh Kudus, bangkitkan rasa cinta, kasih kepada Allah. Karena kasih kepada Allah adalah kekuatan kami. Karena kami tahu hanya satu hukum di surga dan di bumi. Hukum pertama dan terutama. Itulah hukum yang Tuhan katakan kepada kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Saya akan berdoa khusus bagi mereka yang mungkin susah untuk mengampuni. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kiri yang susah mengampuni. Taruh tangan kirimu di dada yang susah mengampuni. Anda yang terluka, kecewa, Anda berhak dipulihkan Tuhan hari ini. Sebelum saya doakan, Anda katakan dengan jujur, Tuhan, memang saya marah sama dia. Memang saya susah mengampuni karena berat, sakit hatiku. Jujur, silakan jujur sama Tuhan. Tuhan sangat suka dengan kejujuran kita. Dan ingat, ketika Anda jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Roh Kudus pasti pulihkan dan mampukan Anda untuk mengasihi, mengampuni mereka. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang rindu dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit hati, kecewa, akar pahit, dendam, benci. Bapa, jamahlah Bapa. Roh Kudus, jamah, mampukan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berdiri, baik di lantai 1 dan lantai 2 Tuhan. Tuhan, tolong jamah mereka Tuhan. Karena Engkau berkata, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan jika kami tidak di dalam kasih, maka kami hidup dalam maut. Bapa, kami tidak mau, kami binasa Tuhan. Jamah Tuhan, lembutkan hati mereka. Roh Kudus, lembutkan. Dan aku minta mulai hari ini, mereka memiliki cinta akan Allah. Mereka mengasihi Tuhan dengan tulus, sungguh-sungguh. Ada api cinta kepada Allah. Karena kami tahu mengasihi Allah adalah kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati gereja ini yang cemas dan takut, angkat Tuhan kecemasan, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Tuhan angkat. Tuhan angkat dalam nama Yesus. Angkat Tuhan, ganti dengan kekuatan baru. Dan kasih yang tulus kepada Allah akan melenyapkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran mereka. Dan aku berdoa biar mereka memiliki jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus sama sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kepada Pak Eris atau Pak James. Pak James.
pamit. Pak James pamit semua ya. Bapak Ibu saya izin pamit langsung Bapak Ibu ya. Saya masih ada pelayanan di Pluit Bapak Ibu. Shalom, shalom. Permisi semua. Baik, terima kasih buat Pak Joni. Tuhan berkati ya. Saudara-saudara berkatin hari ini. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani sepanjang hari. Tuhan berkati, tetap sehat. Jangan lupa masker tetap dipakai ya. Walaupun angka COVID sekarang lagi naik, kita tetap antusias ya, Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Saudara-saudara yang masih live streaming ya, Tuhan memberkatin, tetap semangat juga ya saudara-saudara. Itu saja yang saya sampaikan, tidak ada lagi. Saya pikir ya doakan nanti 2 minggu ke depan lagi kita baru ada ibadah sore ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin nggak bisa pagi sampai siang, nanti sore akan dimulai lagi 2 minggu ke depan. Oke? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kegiatan ibadah kami sudah selesai. Tuhan, terima kasih karena kemurahan dan anugerah-Mu lah kami bisa beribadah. Berkati seluruh keluarga besar GBI Belen dan Grand Polres dimanapun berada, dalam kasih dan karunia penyertaan perlindungan Tuhan ada pada kami, yang terus membawa kami pada jalan-jalan-Mu yang benar, sehingga seluruh kehidupan kami akan diberkati. Kami pun dijagain, kami pun dilindungi. Pekerjaan kami diberkati, dagangan kami diberkati, usaha bisnis apa kami pun diberkati. Dan kami percaya, Tuhan tolonglah, jika ada di antara kami yang hadir hari ini, maupun yang sedang live streaming, sudah lama memohon kepadamu, kiranya Engkau mau mengabulkan doa kami, supaya kami pun tidak menjadi lemah. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati. Pulihkan negeri kami dari segala COVID-19. Pulihkan semua Tuhan. Negeri kami dari ekonomi bangsa kami makin hari makin baik. Daerah-daerah yang mengalami musibah, daerah-daerah konflik dipulihkan Tuhan. Semua pejabat negeri diberkati, semua menteri diberkati, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami juga diberkati. Para teman-teman, para petugas yang menangani COVID-19 juga diberkati supaya mereka tetap sehat. Dan kami percaya Indonesia makin hari makin baik, makin hari makin diberkati Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat dan kuasa itu menyertai kehidupan kami. Ulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, menyertai penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu